Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, yang balik lagi di sini. Thank you banget buat kalian yang kemarin udah share, kemudian udah like, udah komen. Apalagi buat kalian yang udah subscribe channel YouTube-nya Endra, makasih banget loh. Nah, kali ini tuh Endra mau ngasih tutorial gimana caranya siswa untuk mengerjakan tugas di Google Classroom. Nah, sebelumnya Endra tuh mau minta bantuan lagi nih buat kalian, buat yang belum subscribe, buat subscribe dulu channel YouTube-nya Endra. Satu, dua, tiga. Iya, makasih banget yang udah subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terupdate dari saya. Oke, langsung aja kita ke video tutorial cara mengerjakan tugas di Google Classroom. Berarti ini cara siswa ya, cara siswa untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau kita udah misalkan bergabung dengan kelas, biasanya kita itu akan dapat notifikasi. Nah, di sini udah ada notifikasi nih di atas. Yaps, di sini sudah ada notifikasi. Jadi notifikasi dari Google Classroom itu ada dua. Pertama, notifikasi dari aplikasi Google Classroom-nya. Yang kedua adalah kita juga dapat notifikasi langsung dari email. Jadi kalau misalkan kita nggak bergabung, bukan bergabung. Jadi kalau misalkan kita tidak mendownload langsung aplikasinya, kita juga dapat notifikasi dari email. Misalkan kayak gini. Oke, kita buka email kita. Nah, di sini kalau kita sudah buka email, kita bisa buka langsung di websitenya. Ada tugas nih dari guru kita. Nah, kalau kita sudah punya aplikasinya, maka kita lihat ada notifikasi melalui aplikasi di sini dan langsung masuk ke aplikasi. Nah, ini adalah tugas dari guru kita. Ini kalau kita buka langsung dari notifikasi. Atau kita juga bisa buka dari Google Classroom apps-nya kita. Buka, kemudian buka kelasnya. Oh, sorry, ini masih tampilan guru. Oke, nah ini sudah ada kelas kita. Kemudian dibuka. Nah, supaya gampang mencari tugasnya, kita langsung saja ke tugas kelas. Wah, di sini untuk topik membuat postingan ternyata sudah ada materi, kemudian ada pertanyaan, kemudian kemarin ada absen yang sudah berakhir. Nah, sekarang ada tugas satu nih yang harus kita kerjakan. Kita buka tugasnya, kemudian kita baca. Di sini tenggat waktunya berarti 1 pekan ke depan, nilainya 100 untuk pengerjaan ini. Kalau misalkan kita ada hal yang perlu ditanyakan mengenai tugas ini, kita langsung saja tambahkan komentar kelas, kita ketik pertanyaan kita atau apa yang perlu kita tanyakan kepada guru kita atau kepada rekan kita juga bisa. Kalau misalkan tidak perlu, kita baca tugasnya apa, simak video berikut ini, kemudian catatlah. Oh, berarti kita harus melihat videonya. Kita buka videonya. Oh, ternyata videonya itu video di YouTube. Berarti kita akan nonton di YouTube. Oke, kita tonton YouTube-nya sampai dengan selesai. Kalau misalkan udah selesai, lalu kembali lagi, kita lihat apa yang harus kita kerjakan. Kemudian catatlah beberapa poin penting dari video tersebut. Oke, berarti kita catat beberapa poin penting dari video tersebut. Oke, kita ambil catatan kita. Nih, kalau udah selesai, misalkan bla 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 bla, kita mencatat dan lain-lain. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah mencatat? Ternyata kita harus menyetorkan tugas kita itu dalam bentuk catatan, dalam bentuk foto catatan. Berarti kita harus mempotret catatan kita. Oke, nah bagaimana cara mengerjakan tugasnya? Nah, cara mengerjakan tugasnya adalah kita lihat di eh, apa namanya? Tools paling bawah. Nah, di sini ada tanda plus, tambahkan lampiran. Nah, di sini tambahkan lampiran.
Kemudian karena kita belum menyimpan, kalau misalkan kita udah menyimpan file fotonya, kita tinggal cari saja langsung file fotonya. Tapi karena saya belum, berarti tambahkan lampiran, terus ambil foto. Selfie ya? Gak boleh selfie. Misalkan catatannya ini, pura-pura saja ya. Misalkan ini catatannya saya foto. Oke, udah saya capture, lalu saya kirim. Upload. Tunggu beberapa saat sampai proses uploadingnya selesai. Oke, udah selesai. Ini sudah terlampir ya. Kemudian kalau misalkan diperlukan, kita juga bisa menambahkan komentar pribadi di sini. Misalkan saya tulis nama saya, nama supaya guru kita tahu ya. Kadang-kadang gitu akun kita itu tidak memakai nama asli, maka kita perlu untuk memberikan catatan ini dari kelas, misalkan kelas berapa gitu ya. Karena ini kelas 2020, saya tulis kelas 2020. Oke, kalau udah selesai, kita sudah menambahkan komentar pribadi, lalu kita serahkan tugasnya. Kalau udah selesai, jangan lupa buat diserahkan. Serahkan. Di sini statusnya kan ditugaskan. Kalau udah diserahkan, berubah statusnya jadi diserahkan. Nah, kalau sudah berubah statusnya jadi diserahkan, berarti kita sudah selesai mengupload tugas kita atau menyerahkan tugas kita kepada guru kita. Kita cek lampirannya apakah bagus atau enggak. Nah, tampilan lampirannya ternyata terbaca dengan jelas, berarti tidak ada kesalahan di sini. Semuanya berjalan dengan baik dan tugas selesai tepat pada waktunya. Gampang bukan? Nah, itulah cara mengupload tugas kita. Kita juga bisa lihat nanti, misalkan guru kita memberikan nilai, maka kita juga akan dapat notifikasi. Oke, kita simulasikan ya bagaimana kalau misalkan guru kita menerima tugas kita dan memberikan nilainya. Oke, misalkan guru kita memberikan saya nilai 100 karena Suhendranya pintar, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian jawabannya juga baik. Aduh, udah selesai, lalu guru saya mengembalikan hasilnya. Oke, udah selesai. Nah, nanti sebagai siswa kita itu akan memperoleh notifikasi. Oke, kita kembali dulu. Nah, kalau guru kita sudah menilai, kita juga akan memperoleh notifikasi. Nih, notifikasinya sama melalui email. Saya mendapatkan grade atau nilai itu. Nih, ada nilai tugas. Kita buka melalui email. Nah, lihat. Di tugas 1, saya memperoleh nilai 100/100, berarti dapat nilai penuh nih. Wah, pinter banget ya saya, dapat nilai 100. Oke, kalau udah selesai, selain itu kita juga dapat notifikasi dari Google Classroom-nya. Oke, selain dari sana, dari Google Classroom-nya kita buka langsung. Oke, nah di sini kita dapat lihat nih nilai kita dari tadi kan statusnya di sini tuh. Dari tadi status di pojok kanan ini, bagian sini adalah diserahkan, sekarang sudah ada nilainya 100/100. Oke, berarti nilainya nilai penuh. Wow, gampang sekali.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini, gimana caranya buat mengupload tugas di Google Classroom. Thank you so much buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian supaya kebermanfaat video ini semakin luas. And thank you for watching.